Oke. Baik, kita akan buka satu kenalan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita buka Efesus 2. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, sampai ayat ke-7. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita sudah membuka semua. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus disukai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil dan jangan ada orang yang memegangkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut dalam perenungan, saya akan diskusi dengan teman-teman semua. Saya akan tanyakan kita mungkin satu persatu, atau mungkin kalau ada yang suka menjawab, boleh saya akan berdiskusi. Jadi begini, mungkin yang saya tanyakan, kalau selama ini mungkin teman-teman semua, mungkin teman-teman yang pelayanan, yang hamba Tuhan, yang sekolah, dan juga mungkin sebagai jemaat kayak Arthur atau siapa, Natalia, dan juga siapa Natalia pertama? Jadi sebagai jemaat atau sebagai pemuda atau mungkin hamba Tuhan, mungkin ada satu kita datang di pelayanan atau kita datang ke gereja itu tergerak oleh apa? Atau karena saya ingin menggali pemahaman kita. Sebenarnya kita datang beribadah kepada Tuhan atau kita dalam melayani, pelayanan untuk datang kepada Tuhan, melayani Tuhan itu tergerak oleh apa? Ini yang menjadi pertanyaan saya malam hari ini, dan nanti sebentar akan kita bahas bersama. Jadi Tuhan mau yang bagaimana? Atau dasar apa? Nah, mungkin ada teman-teman, mungkin ada yang bisa kasih pemahaman atau kasih masukan-masukan yang lain. Nanti kita jawab bersama. Oke, mungkin dimulai dari kiri baru berlanjut. Nah, apa maksudnya? Saya datang melayani, saya datang di sini, datang pokoknya banyak hal yang kita tahu di dalam gereja atau dimanapun kita melayani Tuhan. Ya, motivasi. Ya, motivasi apa? Jadi motivasi kita apa? Datang sama Tuhan. Motivasi datang kepada Tuhan. Ya, karena kita bahwa hidup karena kasih karunia Tuhan. Terus tapi ada juga yang membuat pemahaman karena itu memang karena misalnya ada jadwal tugas dia hari itu karena jadwal misalnya ada pelayanan di rumah karena ada. Terus karena memang kalau memang kita hidup
waktu berdoa. Tapi ketika pindah ke gereja